Halo, perkenalkan nama saya Jajang Lukmanul Hakim dengan NIM 058037179 prodi jurusan Agribisnis. Di sini saya membuat video untuk tugas 1 dasar-dasar penyuluhan. Tugas nomor 1 adalah konsep dalam pengertian penyuluhan pertanian. Yang pertama bisa disebut sebagai pendidikan non formal karena untuk penyuluhan sendiri adalah pendidikan di luar ruangan dengan target sasaran utama adalah petani dan keluarganya guna untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap para petani untuk mengelola usaha tani. Kedua adalah komunikasi pembangunan. Adalah sebagai proses komunikasi dua arah antara penyuluh dan petani guna untuk menyampaikan inovasi pembangunan dalam pertanian. Selanjutnya adalah sebagai pemberdayaan atau empowerment. Dalam artian, penyuluhan adalah tidak sekedar hanya memberikan instruksi, tetapi kita membangun para petani untuk mengambilkan keputusannya sendiri, mengatur sumber dayanya, serta mengatasi permasalahannya secara mandiri. Lalu nomor 2 adalah sasaran dalam pengertian penyuluhan pertanian. Sasaran adalah tujuan pihak utama yaitu para petani dan keluarganya ataupun mitra-mitra dalam usaha tani. Kenapa disebut sasaran? Yaitu adalah sebagai satu fokus perubahan. Dalam kegiatan penyuluhan, semua kegiatan penyuluhan diarahkan adalah untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ibaratnya adalah para petani ingin ditingkatkan kapasitas ilmu pengetahuannya. Kedua adalah subjek aktif, karena walaupun disebut sasaran, para petani adalah bukan subjek pasif karena di dalam penyuluhan terdapat adanya kegiatan belajar, diskusi, dan mengambil keputusan. Lalu selanjutnya adalah tolak ukur keberhasilan. Dalam penyuluhan tersendiri, kita dituntut apakah dengan melakukan penyuluhan adanya perubahan dari yang tadinya kurang menjadi lebih baik atau dari lebih baik menjadi sempurna. Seperti itu. Contohnya adalah seperti apakah para petani itu dapat lebih upskill, lebih meningkat pengetahuannya, apakah para petani dapat mengelola usaha taninya sendiri, apakah para petani dengan mengelola usahanya sendiri apakah dapat sejahtera, dan seperti itu. Untuk nomor 3, karena saat ini saya sedang di Balikpapan, saya tidak menemukan kelompok pertanian, adanya kelompok peternakan. Dan kemarin kebetulan ada kelompok ternak yang sedang melakukan penyuluhan. Di dalamnya ada kegiatan diskusi, aktif, dan tukar ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah kegiatan pemberian vitamin dan obat cacing secara dengan jadwal yang tepat. Sasarannya adalah para peternak di daerah Karangjoang, kilometer 23 Balikpapan. Karakteristik sasaran dalam kegiatan acara tersebut, untuk anggota sebanyak 15 orang. Rata-rata didominasi oleh pria sekitar usia 40 sampai 50 tahun, dengan latar belakang pendidikan SMP, dan mereka rata-rata punya lahan ternak sendiri. Ada yang 1 kapling, ada yang lebih daripada itu. Lalu di sini mereka itu
sering menanyakan dan kurang tepat ya dalam sasaran pemberian dosis obat cacing serta vitamin kepada sapi. Lalu kelompok ternak yang melakukan kegiatan tersebut adalah kelompok ternak sapi Wibawa Mukti dengan jumlah anggota 15 orang, alamat Karangjoang, kilometer 23 Balikpapan. Visi mereka adalah mewujudkan peternak yang mandiri, berdaya saing, dan ramah lingkungan. Lalu misi-misi mereka adalah menciptakan teknologi sederhana, mudah, dan tepat dalam beternak seperti kita pembuatan silase, pembuatan pakan yang lain guna untuk meningkatkan standar-standar kualitas hasil ternak. Yang kedua adalah membuat dan menjaga kualitas hasil ternak mereka sesuai dengan permintaan pasar. Dan ketiga adalah membangun kemitraan dalam penjualan pendet, penjualan ternak, dalam event berkurban. Selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas anggota melalui pelatihan rutin. Lalu untuk struktur organisasinya terdapat ketua yang dikepalai oleh Pak Joko Suranta, lalu ada sekretaris yang diketuai oleh Mas Nanang, dan ketiga ada bendahara yang yang dipegang oleh Bapak Dani. Selanjutnya ada seksi produksi yang dipegang oleh Bapak Rifki dan seksi pemasaran yang dipegang oleh Bapak Tarno. Tugas-tugasnya adalah pertama, ketua kelompok ternak adalah sebagai pemimpin dalam rapat, berkoordinasi dengan para penyuluh, lalu mengambil sikap dan keputusan di dalam kelompok ternak. Selanjutnya ada bendahara, selain mengelola iuran, mereka juga membuat laporan kas keuangan, kas masuk dan antara kas masuk dan kas keluar. Ketiga ada sekretaris, tugasnya adalah selain sebagai notulensi dalam rapat, mereka juga membuat laporan atau administrasi untuk kebutuhan kelompok ternak. Lalu untuk selanjutnya ada seksi produksi. Mereka menjadwalkan kegiatan pemberian nutrisi sebagai obat cacing atau vitamin. Mereka juga melakukan pengecekan check up kesehatan dan membuat atau menyilangkan hasil sapi untuk atau menseleksi guna menghasilkan kualitas sapi yang baik dan disukai oleh pasar. Dan terakhir ada seksi pemasaran. Mereka tugasnya adalah mengelola akun media, membuat promo-promo sapi atau ternak lainnya, serta melakukan negosiasi harga. Dan itulah laporan-laporan untuk tugas 1 mata kuliah dasar penyuluhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.